Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Trenta dari kelas 11 IPA 3 absen 28. Nasib sial seorang badut. Naskah monolog karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan. Musik mengiring atraksi badut atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul dari sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut, tapi bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan terasi badut itu akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepatu roda satu, atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimaksudkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan trapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam. Musik berhenti. Wajah badut itu semakin kusut. Badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Duduk terpukul seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah. Membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa muda pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa orang itu mengundangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian yang berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Mendengus dan geleng-geleng. Badut. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar karena aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini sudah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus.
Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup, lalu mendekati. Badut menyapa seakan ada orang di hadapannya. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Membersihkan tempatnya, menyodorkan kursi panjang, kursi yang biasa ada di warung. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Ia mencari makanan di antara barang-barang yang berantakan. Tapi tak menemukan makanan apapun. Kamu nggak haus, nggak lapar, syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara kepada penonton. Badut, yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Badut, terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Tersenyum bahagia. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kau pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu, seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu, Badut. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Badut bergeser mendekati pacarnya. Katanya kamu punya pacar baru. Pelan-pelan menggeser mendekat. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kamu. Nyanyikan lagu Sumpah I love you, I miss you. Makin bergeser mendekat ke ujung kursi. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar, ia sudah ada di ujung kursi panjang itu. Dan akhirnya terjatuh, tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celingukan melihat sekeliling. Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya, atau secara ternik ia membuka pakaiannya, dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis, seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Badut, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa? Ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menyentik-nyentikkan jari seperti ini, menggerakkan jari-jarinya. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa, bahkan ketika hanya berdiri diam. Semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bakal untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang.
Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memuja-muja habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang-orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti itu, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa-apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak jabat yang memimpin yang coba ikut pilkada. Saya benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa hasilnya saya memang menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin berkali-kali, saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, pada pasalnya hidup saya tiba-tiba terdengar teriakan yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-elukan, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Hadir itu berdiri di atas meja, kemudian sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-elukannya. Badut, betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat, kamu akan kuat biar para pemimpin saja. Kembali terdengar tersuara-suara teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin bertambah keras. Sebentar badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.